Salam jumpa, salam istimewa. Salam SUA bersama Om Opi. Di SUA kita yang ini, Om Opi akan mengunjungi para terapis anak istimewa, anak berkebutuhan khusus. Om Opi lebih fokus kepada anak-anak dengan gejala autisme. Dari sekian banyak metode terapi musik adalah salah satu yang ada, dan Om Opi spesial akan membahas tentang terapi musik. Di tempat terapi tertentu, ada yang mengkhususkan sebuah ruangan atau mengkhususkan ruangan untuk memberikan terapi musik ini. Nah, dalam ruangan tersebut, anak istimewa akan diperdengarkan musik dengan berbagai macam keragamannya, termasuk bunyi-bunyian khusus, atau mungkin dengan gelombang bunyi tertentu untuk alasan tertentu. Pada kesempatan ini, Om Opi akan berbicara tentang musik secara general. Semua medan makna dari musik dapat kita suguhkan sebagai kegiatan terapi, kegiatan belajar untuk anak istimewa. Dalam musik, ada lagu yang disajikan secara utuh. Ada lirik lagunya, ada tentang memainkan instrumennya, ada juga bisa dijadikan gerak dan lagu, bisa menjadi kegiatan menari, atau beberapa lagu yang kata-katanya bisa, yang kata-kata dalam lirik lagunya bisa kita peragakan untuk pemahaman kognitif. Nah, untuk itu kita harus memahami dulu lagu yang akan kita mainkan. Saran untuk para terapis, Om Opi merumuskan 3 kategori lagu. Kategori A untuk bersenang-senang saja. Secara umum, lagu yang ada itu kategorinya A, bisa dinyanyikan untuk bersenang-senang. Tetapi seandainya lagu itu bisa bergeser kategorinya ke kategori B atau kategori C apabila dia ada unsur pembelajarannya, misalnya unsur untuk pemahaman kognitif perorangan, seperti lagu kepala, pundak, lutut, dan kaki. Nah, itu kan ada pemahamannya. Berarti itu bisa menjadi kategori B, yaitu lagu untuk pemahaman kognitif perorangan. Ada juga lagu itu kategori C, yaitu lagu yang digunakan untuk berinteraksi bersama. Selain kita mainkan dia, selain kita lakukan sebagai lagu hanya untuk bersenang-senang, bisa juga lagu itu untuk kegiatan berinteraksi bersama. Misalnya apa ya? Naik kereta api, cut, siapa hendak turut? Ya, kita seakan-akan mengajak naik kereta api, tapi kurang pas juga sih. Nah, atau ular naga panjangnya panjang sekali, ya seperti itu, ada berinteraksi bersamanya. Atau ada beberapa lagu yang juga Om Opi sudah ciptakan, dan nanti boleh dilihat linknya. Nanti secara khusus kita akan bahas lagu yang ada di link di bawah satu persatu. Nah, menurut Om Opi, lagu yang akan kita nyanyikan itu, para terapis sekali lagi harus tahu dulu ini lagu kategorinya apa, biar bersama. Misalnya ada konsep lagu berhitung nih, misalnya berhitungnya 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang menjadi hal yang harus diperhatikan juga adalah komitmen untuk menyatakan 1 itu seperti apa. Kalau di tempat Ompi 1 itu seperti ini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bukan ini 2-nya, ya. Jadi silakan bikin komitmen bersama dulu. Mau seperti apa 1-nya? Itu lagu untuk salah satu kategori lagu, yaitu untuk pemahaman kognitif perorangan atau lagu untuk berinteraksi bersama. Nah, waktu memberikan lagu sebagai rangkaian dari terapi musik, itu biasanya Om Opi menyarankan untuk mengadakan kegiatan sebelum masuk kelas itu 10-15 menit di halaman sekolah sebelum masuk kelas.
tujuannya adalah untuk menetralisir kondisi anak kita yang datang ke tempat terapis itu dengan berbagai kondisi. Ada yang moodnya sedang bagus. Nah, yang akan berpengaruh nanti adalah yang bad mood. Mungkin datang ke sekolah dibangunkan tidurnya, atau tidak sempat mandi, atau belum sempat sarapan, lalu dia ada tantrumnya. Nah, ini kan saling mempengaruhi nih ke kondisi teman-temannya yang lain. Nah, pengalaman Om Opi dengan bernyanyi bersama, dia akan, kondisi tersebut akan menetralisir, maksudnya kegiatan tersebut akan menetralisir kondisi anak kita yang datang dengan berbagai kondisi. Baru setelah itu masuk ke dalam kelas. Nah, lagu-lagu itu nanti juga bisa diberikan di dalam kelas. Ada mungkin yang butuh alat bantu, misalnya pengenalan keluarga, lagu-lagu bertema warna, itu butuh alat bantu. Karena ya anak-anak istimewa kita adalah, yang Om Opi maksud adalah anak-anak yang bahasa verbalnya masih susah. Dan ini biasanya terjadi pada anak-anak dengan kasus autisme. Nah, nanti ketika kegiatan di dalam kelas ada yang memang beberapa kegiatan bernyanyi itu memakai alat bantu, misalnya warna, atau memperkenalkan keluarga, family. Nah, jadi bagi para terapis, kegiatan bernyanyi ini harus dapat juga melihat respon anak spesial kita, anak istimewa kita, respon seminimal mungkin. Kalau Om Opi pengalaman, respon paling minimal itu ketika kita menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding, datang seekor nyamuk. Hak. Nah, hanya kata hak saja dia sanggup mengucapkan. Itu sudah luar biasa. Karena memang anak-anak istimewa itu dia bermasalah dengan verbal, terutama yang usianya masih belum usia sekolah, ya. Nah, dengan memberikan kegiatan yang sedini mungkin, mudah-mudahan saja, dan perhatikan bakat dan minat anak untuk diberikan nanti pelajaran khusus. Karena muara akhir dari kegiatan terapi musik, tanda petik, bakat dan minat ini adalah untuk mengembangkan potensi anak-anak didik kita. Baik, untuk jumpa kali ini cukup sekian dulu. Salam istimewa.